Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324630054. Nah, setelah sebelumnya membahas tentang Free RTOS task, kita akan lanjut ke step yang lebih tinggi yaitu Free RTOS Middle. Kita langsung mulai ke materi yang pertama, task management pada Free RTOS. Pada tingkat menengah, pengelolaan task menjadi aspek penting dalam Free RTOS. Setiap task memiliki prioritas, stack memori, dan status eksekusi masing-masing. Free RTOS memungkinkan pembuatan, penghapusan, suspend, serta resume task sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan manajemen task yang baik, sistem dapat menjalankan berbagai proses secara efisien tanpa mengganggu kinerja task lainnya. Task status pada Free RTOS. Sebuah task dalam Free RTOS dapat berada pada beberapa kondisi, yaitu running, ready, block, suspend, dan deleted. Task running adalah task yang sedang menggunakan CPU, sedangkan task ready menunggu giliran untuk dieksekusi. Task block terjadi saat menunggu event tertentu, sementara suspend dihentikan sementara oleh program. Pemahaman terhadap state ini penting untuk menganalisis perilaku sistem dan melakukan debugging. Intertask communication. Komunikasi antar task diperlukan agar berbagai proses dapat saling bertukar informasi. FreeRTOS menyediakan beberapa metode komunikasi seperti queue, semaphore, mutex, dan event group. Mekanisme ini memungkinkan data berpindah dengan aman tanpa menyebabkan konflik akses. Inter-access communication menjadi komponen utama dalam sistem multitasking yang melibatkan banyak sensor, aktuator, dan modul komunikasi. Pada FreeRTOS, Queue digunakan untuk mengirim dan menerima data antar task secara terstruktur. Data yang terkirim akan disimpan sementara dalam buffer antrian sebelum dibaca oleh task penerima. Queue mendukung beberapa tipe data seperti integer, float, maupun struktur data yang lebih kompleks. Penggunaan queue sangat cocok untuk aplikasi monitoring sensor yang mengirimkan sinyal hasil pembacaan secara berkala ke task pemrosesan data. Semaphore dan sinkronisasi. Semaphore berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi agar task maupun antar task dan interrupt. Binary semaphore biasanya digunakan sebagai sinyal bahwa suatu event telah terjadi, sedangkan counting semaphore dapat menghitung jumlah event yang diterima. Dengan semaphore, task dapat menunggu suatu kondisi tertentu tanpa harus terus-menerus memeriksa suatu status sistem sehingga penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Mutex dan Priority Inheritance. Mutex digunakan untuk melindungi sumber daya bersama seperti variabel global, LCD, atau komunikasi serial. Salah satu keunggulan Mutex adalah fitur Priority Inheritance, yaitu mekanisme yang mencegah terjadinya priority inversion. Saat task berprioritas rendah memegang mutex yang dibutuhkan task berprioritas tinggi, FreeRTOS akan sementara menaikkan prioritas task rendah tersebut agar sumber daya dapat segera dilepaskan. Software timer memungkinkan eksekusi fungsi tertentu berdasarkan interval waktu tanpa perlu membuat task tambahan. Timer dapat dijalankan sekali, one shot, maupun berulang atau periodik. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan tindakan berkala, seperti pembacaan sensor, pengiriman data IoT, atau pengendalian indikator LED. Penggunaan software timer dapat menghemat memori dibandingkan membuat task khusus untuk setiap fungsi periodik. Studi kasus implementasi FreeRTOS. Dalam sistem monitoring berbasis ESP32, FreeRTOS dapat digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi beberapa task terpisah. Misalnya, task pertama membaca sensor suhu, task kedua menampilkan data pada LCD, task ketiga mengirimkan data ke cloud melalui Wi-Fi, dan task keempat mengontrol alarm. Komunikasi antar task dilakukan menggunakan queue dan semaphore sehingga seluruh proses dapat berjalan secara paralel, responsif, dan lebih mudah dikembangkan dibandingkan program yang hanya menggunakan loop tunggal. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai program pada software Visual Studio Code yang digunakan saat praktikum menggunakan hardware. Nah, ini adalah program Mensi yang digunakan saat praktikum menggunakan hardware ESP32. Program ini merupakan implementasi FreeRTOS tingkat menengah pada ESP32 yang menggabungkan beberapa fitur sekaligus, yaitu pembacaan sensor DHT22, tampilan LCD I2C, penyimpanan data
ke SD card dalam format CSV, serta pembacaan kembali file CSV, file CSV. Konsep utama yang digunakan adalah multitasking, di mana setiap pekerjaan dipisahkan ke dalam tas yang berbeda sehingga dapat berjalan secara bersamaan dan lebih efisien dibandingkan menggunakan satu loop utama. Pada program ini terdapat 4 tas FreeRTOS dengan prioritas yang berbeda. Tas pertama memiliki prioritas tinggi atau prioritas 3, membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 setiap 2 detik. Data yang berhasil dibaca kemudian disimpan ke variabel global dan ditampilkan pada serial monitor. Prioritas tinggi diberikan agar data sensor selalu diberikan secara cepat dan konsisten sebelum digunakan oleh tas lainnya. Tas kedua memiliki prioritas 2 dan bertugas menyimpan data sensor ke dalam file data CSV pada SD card setiap 3 detik. Saat file pertama kali dibuat, program secara otomatis menambahkan header CSV berupa temperatur humidity. Setelah itu, setiap pembacaan sensor akan ditambahkan sebagai baris baru sehingga terbentuk log data yang dapat dianalisis atau diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Tas ketiga memiliki prioritas 1 dan berfungsi menampilkan nilai suhu dan kelembapan pada LCD I2C 16x2. LCD diperbarui setiap 1 detik menggunakan data terbaru yang diperoleh oleh sensor DHT22. Sementara itu, tas keempat juga memiliki prioritas 1 dan bertugas membaca kembali isi file CSV dari SD card setiap 5 detik, kemudian menampilkan pada serial monitor sebagai bentuk verifikasi bahwa proses penyimpanan data berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penerapan FreeRTOS tingkat menengah karena memanfaatkan multiple task, pengaturan prioritas task, manajemen waktu menggunakan V-task delay, komunikasi melalui variabel bersama, serta integrasi beberapa perangkat keras sekaligus. Dengan pembagian tugas seperti ini, ESP32 mampu melakukan pembacaan sensor, pencatatan data, dan tampilan informasi secara paralel sehingga informasi sistem menjadi lebih responsif, terstruktur, dan mudah dikembangkan untuk aplikasi monitoring berbasis IoT maupun data logging. Nah, setelah ini akan ada video percobaan menggunakan hardware saat kita praktikum menggunakan ESP32. Oke, pada percobaan kali ini yaitu menggunakan RTOS Interrupt. Di sini kita untuk komponennya kita menggunakan LCD I2C, sensor DHT22 dan juga LED dan juga push button sebagai fungsi interrupt-nya. Di sini dia memulai start lalu akan mendeteksi dari sinyal dari DHT-nya ini tersendiri. Seperti bisa kita lihat pada serial monitor. Nah, ketika tombol push button ditekan, maka LED akan menyala serta pada LCD dia akan menampilkan tulisan interrupts. Button di press dan dia akan menghentikan sistem ataupun program secara sementara gitu. Dia akan menghentikan sementara. Nah, ketika diklik dia akan menyala seperti itu, dan di push button dia akan mendeteksi berapa kali kita sudah menekan dari fungsi interrupt itu sendiri. Nah, kita udah mencet 4 kali, kalau kita klik lagi dia terdeteksi 5 kali. Seperti itu. Oke, pada percobaan kali ini yaitu pada modul RTOS middle di tas pertama yaitu tas priority. Ini prioritas dari pekerjaan. Di sini kita upload dulu. Bisa kita lihat di sini akan sukses. Nah, di sini dia akan langsung membaca dari SD card-nya. Nah, di sini terbaca SD-nya sebesar 900 dan juga untuk dari CSV-nya sendiri. Ini akan terbaca serta untuk sensor dari DHT-nya. Dan di sini untuk dari hardware yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan LCD untuk menampilkan tadi dari sensor DHT-nya, di sini sensor DHT di SD card, dan di sini SD card-nya sudah terhubung ya teman-teman. Makanya di sini dia akan membaca dari CSV tersebut. Makanya di sini juga dia akan membaca dari LCD dari SD card tersebut yang sekitar 922 MB. Mungkin sekian dari percobaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.